ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلمه على معالي الدين. يا رب حببنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الملك القهار. أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتوالى كالأمطار واشكره على مترادف فضله المدرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل من حج واعتمر وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya umumnya hadirin jamaah, mari kita bersama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dengan demikian, kalau kita menjalankan ketakwaan tersebut, insyaallah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini umat Islam merayakan hari raya Idul Adha. Semuanya mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Ada yang melaksanakan sholat Id di masjid, ada yang di musola, ada yang di tempat terbuka, serta ada juga yang melaksanakannya di dalam rumah sesuai dengan kondisi atau zona atau level di daerahnya masing-masing. Tidak ada luapan kegembiraan karena semuanya sedang berupaya dengan segenap kemampuan untuk menghadapi perkembangan penularan COVID-19 yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, terutama dengan berkembangnya varian baru, khususnya varian Delta
mengatasi kondisi dewasa ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, juga ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Hifdzun nafsi atau menjaga kehidupan manusia ini adalah tanggung jawab kita semua. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di samping kita menjaga diri, kita juga selamatkan orang-orang lain. Karena itu mari kita viralkan ajakan kita untuk jaga tangga. Artinya kita turut menyelamatkan saudara-saudara kita sebagai ajakan utama kita saat ini. Apalagi sesuai dengan perkembangan baru, klaster keluarga adalah klaster yang sangat menonjol. Sudah banyak saudara-saudara kita yang wafat dikarenakan COVID-19 ini. Rumah sakit yang kita saksikan saat ini kesulitan daya tampung, sehingga tempat parkir, tempat lain terpaksa dijadikan tempat isolasi. Tenaga medis, dokter, perawat, bahkan tenaga pemakaman juga sudah kewalahan. Masih ada lagi penolakan warga terhadap pemakaman jenazah korban COVID-19 ini. Mari kita tidak kebal, mari kita sebagai umat untuk mengajak beramar ma'ruf bernahi mungkar, dengan mengajak umat-umat lain untuk menerima musibah ini dengan kewajaran dan kesabaran, serta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Musibah dengan pandemi COVID-19 ini yang sudah hampir 1,5 tahun kita jalani, sungguh luar biasa begitu beratnya. Sehingga kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasa normal ketika kita beraktivitas. Hal itu menunjukkan betapa runtuhnya berbagai lini kehidupan kita, dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, tentu kita rindu kehidupan normal seperti sebelum berkembangnya COVID-19, dan kita tahu bahwa COVID-19 adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita memohon kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, yakni Allah, agar segera memanggil kembali COVID-19 ini dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. InsyaAllah Allah akan membuka jalan untuk keluar dari kesulitan ini. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberikan rizki dari arah-arah yang tidak disangka. Maka mari kita bersama-sama lakukan perbaikan diri kita sendiri, yakni yang pertama kita memperbaiki ibadah kita, perbanyak istighfar, perbanyak doa, memperbaiki hubungan keluarga, saudara maupun dengan sesama, juga memperbanyak sedekah. Apalagi bagi mereka yang berkurban di tahun ini, di saat masyarakat kita sedang kesulitan akibat wabah corona. Kalau kita berpijak kepada pengorbanan kerelaan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, mereka semuanya lulus karena mereka pengorbanan begitu luar biasa karena kerelaan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung bagi mereka yang berkurban di tahun ini, karena di saat-saat masyarakat sedang kesusahan, mereka berkurban, mereka bersedekah untuk saudara-saudaranya. Penting bagi mereka yang berkurban di tahun ini. Penyembelihan hewan kurban itu mengalirkan darah dan menghasilkan daging. Tidak hanya dibagikan kepada orang-orang yang berhak, patut kiranya dicatat bahwa yang dinilai Allah itu bukan dari penyembelihannya, bukan dari darah yang terpancar mengucur ke dalam tanah, bukan pula daging yang berkelimpangan itu, bukan pula harga kambing atau harga sapi yang begitu mahal. Allah tidak menilai semua itu, tapi Allah menilai keikhlasan, kerelaan, keridhaan, pengorbanan yang dilakukan oleh seorang yang berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, la yanalallahu luhumuhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwamu.
kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona yang menjangkit di negeri kita ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali normal dalam kehidupan seperti biasa ini. Mungkin itu saja khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil wahdahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. Masih.